Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwi Diastongo dengan saya Rifki. Halo teman-teman dan para pemirsa sekalian. Semoga ketika menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Teman-teman, sesuai judul, di konten kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara untuk membleeding sepeda dengan rem hidrolik ya teman-teman. Di video sebelumnya saya udah pernah bikin tutorial cara bleeding rem hidrolik di sepeda MTB ya teman-teman. Tapi itu untuk rem depan. Nah, ketika saya bikin video itu, ada salah satu viewers yang menanyakan gimana kalau tutorial rem bleeding untuk yang belakang. Nah, yang belakang yang sebelah kanan ya. Supaya hal itu terwujud, saya wujudkan melalui video ini. Cara bleeding rem depan dan belakang itu hampir-hampir mirip teman-teman. Sebenarnya prosesnya sama. Hanya saja memang untuk kaliper rem yang belakang, karena dia posisinya di belakang, dan kadang tuh ada kabel yang menukik ke bawah. Nah, jadi nggak seperti yang bagian depan. Kalau depan kan dia di bawah, terus langsung ke atas. Jadi gelembung udaranya itu mudah kebuang ke atas ya. Nah, kalau misalkan yang belakang, itu memang kan karena posisinya datar gini, kadang ada yang melengkung ke bawah kayak gini. Jadi gelembungnya tuh stuck di bawah. Gelembung udaranya teman-teman, kadang-kadang kalau di bleeding. Nah, makanya posisi sepeda tuh harus seperti ini teman-teman. Nah, ini memang agak susah jika teman-teman nggak punya bike stand seperti ini. Untuk melakukan proses bleeding rem belakang tuh wajib banget punya bike stand sih. Sebenarnya nggak wajib sih ya, cuma kalau teman-teman punya gantungan atau apa. Pokoknya posisi sepeda tuh harus miring seperti ini. Jadi ketika di bleeding, ditembak minyak, disuntik dari sini, udaranya bisa keluar ke bagian atas. Jadi ke atas tuh sampai ke sana. Ini kan posisi ngelawan gravitasi. Jadi gelembungnya dia nanti akan mudah keluar ke atas ke sini. Nanti pakai bleed funnel ya. Gitu teman-teman. Jadi makanya posisi sepeda baiknya seperti ini kalau ngebleeding rem belakang teman-teman. Ini berlaku untuk MTB, road bike, seli, semuanya teman-teman. Jadi ban depan, ban belakang dicopot dulu supaya memudahkan. Lalu ini kita masukkan bleed blocks di sini. Nah, sekarang saya mau mempraktekannya. Semoga teman-teman yang pengen tahu bisa bermanfaat ya. Jadi ini memang MTB yang di depan kita ini ngempos banget rem belakangnya. Jadi ini mau saya bleeding ya teman-teman. Kita siapkan alat-alatnya dulu. Nah, teman-teman sekalian, ketika melakukan proses bleeding, hal yang paling utama harus dilakukan adalah mencabut atau mencopot kampas rem dari kaliper teman-teman. Itu hukumnya wajib dicopot karena apa? Supaya posisi piston, ini kan ada piston ya teman-teman di sini. Nah, ini bundaran yang di dalam ini namanya piston teman-teman. Jadi piston di kaliper ini kan ada kiri sama kanan. Nah, itu kita reset dulu. Di posisi reset ini pistonnya masih keluar. Jadi posisi reset tuh harus dia masuk ke dalam si pistonnya ini. Makanya kampasnya itu kita harus copot, terus jangan sampai kesentuh sama tangan, harus disingkirkan dulu atau ditaruh di tempat yang bagus, yang bersih. Nah, sebelum teman-teman mereset piston dari kaliper sama membersihkan kaliper, kita membuka baut yang ada di sini ya, baut reservoir supaya masukin tabung funnelnya ini dulu ke sini. Jadi ketika piston dipencet di posisi reset, minyaknya itu tidak rembes ke luar sini. Ketika di posisi reset, pasti nanti rembes teman-teman. Nah, untuk mensiasatinya supaya rembesnya itu nggak keluar, jadi rembesnya ke dalam si funnel ini. Jadi kita harus pasang si bleed funnel ini dulu teman-teman. Oke, kita copot dulu si ini baut yang ada di atas ini. Nah, ini jangan sampai hilang. Baut kecil ini ya teman-teman, kecil banget. Kita singkirkan dulu ke tempat yang aman. Lalu ini biasanya ada O-ring ya teman-teman. Nah, O-ring, karet O-ring ini kita singkirkan juga. Oke, jangan sampai hilang. Kita pasang. Nah, ini buat nanti masukin minyak mineralnya. Oke, jangan kencang-kencang, yang penting udah keras aja. Nah, ini tabungnya, kalau udah kita isi mineral oil sedikit ya teman-teman. Nah, ini mineral oilnya kita tuangkan ke tabung reservoir itu. Oke teman-teman, ini minyaknya mau saya tuangkan. Pastiin pakai minyak mineral baru ya teman-teman. Tuangkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, cukup ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, baru kalau posisi kayak gini, udah ada mineral oilnya, bleed funnelnya udah terpasang di master remnya, baru kita pindah ke bawah teman-teman untuk mereset pistonnya, oke? Nah, teman-teman sekalian, tadi kita udah ngisi mineral oil yang ditabung reservoir di atas. Sekarang
kita akan memasukkan pistonnya ini, kan pistonnya masih kelihatan tuh, masih keluar ya. Kita akan memasukkan si piston ke dalam, kiri sama kanan nih. Yang kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, yang kanan masih kelihatan juga tuh. Oke, tapi kita sebelum memasukkan, ini kan banyak debu nih teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih. Di sini, di pinggiran ini ada debunya. Ini bersihin dulu pakai alkohol teman-teman. Jangan sampai debunya ini masuk ke dalam, nanti malah bikin karet seal kaliper, brake kalipernya ini rusak teman-teman. Nanti itu yang bisa faktor yang mendukung kebocoran minyak rem. Nah, sekarang kita bersihkan dulu pakai alkoholnya teman-teman, alkohol 100%. Teman-teman beli aja di online banyak kok. Nah, karena daerah ini jarang banget dibersihin teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini baru kita bersihin pakai tisu atau lap belacu. Ini ada lap belacu ya, saya beli di online juga nih. Ini kita bersihin aja. Nah, kalau bagian luar dibersihin bisa pakai sabun, cuma kalau bagian dalam harus pas kampas dicopot. Karena kalau rem bersih tentunya akan nyaman ya teman-teman. Tuh pinggir-pinggirnya si piston yang masih keluar ini kita bersihkan tuh, hitamnya teman-teman. Kotor banget. Nah, jika sudah bersih teman-teman, dirasa bersih, ini pistonnya kita dorong pakai nih tire lever teman-teman. Nah, ini karena bahannya plastik, jadi insya Allah aman. Nah, ini kita dorong ke dalam ya si pistonnya. Nah, masuk ke dalam. Nah, dia posisinya harus reset, nih namanya posisi reset teman-teman. Nah, ketika didorong, kan mungkin di dalamnya itu masih ada mineral oil teman-teman. Nah, kalau kita dorong tanpa membuka bleed port yang ada di atas yang tadi dibuka di master, itu nanti rembes teman-teman master remnya, bisa banjir ketika didorong seperti ini. Jadi harus wajib ketika dorong ini, itu yang di atas udah dibuka ya teman-teman. Jangan lupa, itu penting banget. Karena banyak kasus ketika didorong pistonnya bocor teman-teman. Yang sebelah kanan kita dorong juga. Nah, ini sebelah kanan juga sudah posisi reset. Nah, sekarang kita masukkan bleed blocks teman-teman. Bleed blocksnya dimasukin ke dalam. Ketika sudah masuk, dikunci pakai ini, retainer ini. Nah, ini bleed blocks udah terpasang teman-teman. Nah, baru kalau kayak gini udah, oke, sekarang kita lakukan proses bleeding. Ada bleed portnya di sini, kita buka dulu. Nah, ini bleed portnya udah dibuka. Sekarang kita ambil suntikan satu sama masukin mineral oil, nanti buka portnya dari sini. Kita ambil si mineral oil dulu. Pastiin mineralnya baru ya teman-teman. Nah, oke, kalau udah, oke, sekarang kita buka port yang ada di kaliper ya. Nah, ini portnya kita buka teman-teman pakai kunci nomor 7. Nah, kita masukin, lalu ini portnya kita buka teman-teman. Nah, tuh ada gelembung ini ya, keluar ya. Tandanya ada udara yang terperangkap teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini suntikannya kita tekan teman-teman ke bawah. Jadi nanti, tapi pastiin nggak ada gelembungnya dulu. Nah, ini gelembungnya pada naik. Nah, kalau udah kita tembak teman-teman. Ini kita tekan aja si suntikannya. Nah, nanti keluar di atas. Oke, ini gelembungnya udah nggak ada ya teman-teman, seperti tadi awal-awal ada. Nah, sekarang kita kencangkan lagi si baut bleed nipple-nya ini, putar ke kanan untuk menutup. Oke. Nah, kalau udah, ini kita kunci dulu. Nah, ini rubber clip-nya kita kunci, baru kita copot selangnya. Nah, sebenarnya bleeding tuh prosesnya semudah itu teman-teman, kalau tahu cara yang benar. Nah, ini jika sudah, ini kita semprot pakai alkohol ya, biar nggak ada yang terkontaminasi. Jadi sisa-sisa minyak itu nanti yang di sini nih bisa hilang. Oke teman-teman, sekarang kita cek ke bagian atas ya. Nah, teman-teman sekalian dan para pemirsa sekalian, tadi kita udah melakukan proses bleeding yang di bawah itu udah kita injek pakai suntikan, jadi airnya tuh ngalirnya ke atas sini. Jadi kenapa ngalirnya ke atas? Karena udara itu sifatnya
gelembung udara itu akan mencari ke permukaan teman-teman. Jadi ditembak dari bawah itu malah lebih bagus. Jadi udaranya ikut ke selang terus nanti keluarnya di sini gitu. Nah sekarang udah ditutup yang di bawah portnya, sekarang kita pencet-pencet teman-teman. Apakah udah enak pengeremannya apa belum? Harusnya sih udah enak ya. Karena tadi sebelum di bleeding itu agak ngempos teman-teman. Jadi si handle-nya ini dalam ke sini, nempel. Sekarang kita coba ya. Bismillah. Mantap. Udah enak nih teman-teman. Tadi tuh nempel handle-nya. Nah sekarang udah firm banget nih, udah enak nih. Padet. Ini kita untuk buang gelembungnya kita gini-giniin dulu. Tuh masih ada gelembungnya dikit. Tapi udah normal nih. Nah, baiknya berapa kali sekali sih, Bang, kalau untuk proses bleeding? Kalau saran saya, kalau sepedanya sering dipakai, 6 bulan sekali cukup sih, teman-teman. Asal tidak ada kebocoran ya. Nah, ini udah firm banget nih, udah enak. Tadi si gelembungnya agak banyak. Nah, jadi kalau misalkan remnya ngempos, itu tandanya ada gelembung, teman-teman. Sekarang udah enak lagi nih pengeremannya. Oke, kalau udah, ini si reservoirnya ini kita copot ya. Ini kita pasang ini dulu nih, tiangnya. Untuk supaya tidak copot. Lalu ini kita buka ya teman-teman, si funnelnya. Nah, kalau posisi udah dibuka gini, jangan dipencet si levernya, bahaya teman-teman, nanti muncrat airnya. Nah, kalau udah, ini kita tutup pakai portnya ini ya, baut portnya. Ini kadang biasanya kalau nutup ini nanti ada sedikit mineral oilnya yang agak tumpah, jadi kita siapkan tisu teman-teman. Nah, kita kencangkan sekarang. Nah, nggak usah terlalu kencang, yang penting udah rapet aja, karena dia udah ada seal karetnya. Nah, ini udah selesai proses bleeding. Sekarang kita semprotkan alkohol di sini. Nah, ini alkohol untuk menghilangkan minyaknya. Nah, sekarang proses bleeding sudah selesai teman-teman. Remnya udah enak banget nih. Sisanya gampang lah, tinggal masang kampas saja teman-teman. Oke teman-teman, dari proses yang agak panjang tadi, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan semoga tips ini dan sharing santai ini bisa bermanfaat buat pemirsa dan teman-teman yang mau melakukan proses bleeding di sepeda seli, MTB, road bike, dan lain-lain yang untuk rem belakang ya teman-teman. Karena rem belakang ini memang sepedanya harus diposisikan miring teman-teman. Jadi supaya kaliper itu di bawah, master tuh di atas. Jadi udara itu gampang naik ke atasnya gitu teman-teman. Kalau rem depan gampang banget sih. Kalau belakang nih agak tricky, jadi emang harus pakai alat bantu seperti bike stand supaya sepedanya itu bisa miring gitu teman-teman. Oke teman-teman, sisanya tinggal masang kampas aja. Jadi semoga ada yang bermanfaat dari video ini, teman-teman bisa ambil. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.